Definisi analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik merupakan sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal. Analisis ini biasanya digunakan untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal, pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal, dan untuk mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan suatu bidang penelitian. Metode ini bisa digunakan di bidang sosiologi, komunikasi, marketing, dan rumpun sosial lain. Pendekatan yang digunakan dalam analisis bibliometrik adalah pendekatan citation analysis untuk melihat satu artikel yang dikutip oleh satu artikel lain, dan pendekatan co-citation analysis untuk menemukan dua artikel atau lebih yang dikutip oleh satu artikel. Dalam menganalisis data bibliometrik, diperlukan sebuah software yang digunakan sebagai alat analisis. Saat ini, software yang akan saya gunakan untuk analisis data bibliometrik adalah software Publish or Perish. Software ini dapat digunakan untuk melihat penulis, mengetahui tahun publikasi penelitian, dan melihat institusi yang meneliti sebuah bidang penelitian. Dengan manfaat yang diberikan, data-data yang dihasilkan oleh Publish or Perish dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian di bidang ilmu tertentu, khususnya untuk penelitian pemasaran. Bibliometrik dalam riset pemasaran. Dalam konteks penelitian pemasaran, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren utama, penulis berpengaruh, dan karya-karya penting dalam literatur pemasaran. Analisis bibliometrik juga dapat digunakan untuk mengkaji penerapan strategi pemasaran dalam berbagai sektor industri, termasuk pemasaran online dalam pengembangan bisnis. Jadi, secara umum, analisis bibliometrik membantu peneliti dalam memahami perkembangan dan tren penelitian dalam bidang tertentu yang pada akhirnya dapat membantu dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efisien dan efektif. Langkah pertama, berikut adalah tampilan awal dari Publish or Perish yang digunakan untuk mengumpulkan kumpulan data yang nanti akan digunakan di FOSS-Viewer. Step pertama yaitu kita membuka aplikasi Publish or Perish seperti ini, penampakan pertamanya. Lalu kita pilih Google Scholar. Di sini saya memilih Google Scholar. Kemudian kita masukkan topik atau judul yang ingin kita cari pada bagian keywords. Pada bagian sini, keywords. Pada bagian keyword ini saya mengisi produk quality dengan maksimum number of results-nya di 500. Kemudian klik tombol search. Kemudian akan muncul jurnal, author, berita tahunnya. Setelah itu kita urutkan dengan cara mengklik sites, sehingga akan muncul dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Perlu diingat juga, citation matrix pada bagian kanan atas ini perlu kita catat seperti ini di bagian Excel. Jadi dalam tabel term metric information, kita di sini terdapat publication years, citation years, papers, citation, dan lain-lain. Kemudian kita copy semua hasil jurnal yang sudah kita dapat dengan cara klik Ctrl A pada bagian jurnal-jurnal yang telah kita search. Kemudian klik Save Result dan pilih yang Result as Risk atau Ref Manager. Lalu kita save pada file yang ingin kita pilih dan dengan nama file yang sesuai dengan apa yang tadi kita cari di keyword tersebut. Di sini saya memberi nama dengan produk quality. Tahap selanjutnya, kita buka aplikasi FOSS-Viewer yang sudah terinstall. Berikut adalah tampilan awal dari FOSS-Viewer. Setelah file tadi tersimpan, kita buka aplikasi FOSS-Viewer, kemudian kita klik Create di sini. Lalu kita pilih, ketika diklik Create, maka akan muncul 3 pilihan ini, dan di sini kita pilih Create a Map based on text data. Karena data yang diambil masih sangat mentah, sehingga direkomendasikan berdasarkan dari teks. Kemudian kita klik Next, dan pilih yang Read Data from Reference Manager Files. Kemudian kita klik Next lagi,
Dan pada bagian ini, select files, kita klik titik 3 di sini. Lalu kita pilih file yang berformat RIS yang sudah kita save tadi. Jika data dipastikan sudah terupload, maka kita klik next lagi, dan selanjutnya akan ada proses loading ekstraksi yang kita tunggu. Langkah selanjutnya itu adalah muncul choose counting method. Pada langkah selanjutnya, di sini kita memilih full counting, dan kita klik next lagi. Selanjutnya di sini kita pilih default pada angka 10. Di sini kita bisa adjust dikurangi atau dilebihi, tapi di sini kita menggunakan yang default saja. Lalu kita klik next lagi, dan akan muncul choose of numbers term. Di sini saya memilih angka 29, dan selanjutnya itu verify selected terms, di mana di sini kita bisa menseleksi yang sekiranya tidak relevan dan tidak kita inginkan dari apa yang ingin kita cari. Di sini saya menyeleksi 3, yaitu approach, signal, dan meet, karena saya rasa kurang relevan. Setelah itu kita klik finish. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Tampilan network visualization. Network visualization atau variasi jaringan berguna untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan atau keterikatan antara elemen dalam data bibliometrik. Kita juga bisa mencatat pada bagian bawah seperti jumlah klaster, hubungan, dan kekuatan hubungan. Pada tahapan ini kita bisa menyimpannya dengan cara klik screenshot. Dengan cara klik screenshot, rename filenya, dan pilih OK. Kesimpulan dari analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak peneliti berdasarkan jumlah publikasi dan banyaknya kutipan yang diterima oleh karya-karya mereka. Kemudian melihat jumlah kutipan dengan cara menilai seberapa sering karya ilmiah atau peneliti dikutip oleh yang lain, yang dapat menggambarkan dampak penelitian tersebut. Melalui network visualization, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelompok penelitian atau topik penelitian yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Ini dapat membantu kita memahami struktur penelitian dalam suatu bidang dan menemukan kelompok-kelompok penelitian yang mungkin memiliki minat bersama. Pembahasan selanjutnya itu systematic literature review. Systematic literature review adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, dan mensintesis literatur yang relevan dalam bidang tertentu. Sistematis literatur ini dilakukan dengan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas, termasuk pemilihan kriteria inklusi dan eksklusi, pencarian literatur yang komprehensif, penilaian kualitas studi, dan sintesis data yang sistematis. Tujuan dari systematic literature review adalah untuk mengumpulkan bukti yang tersedia secara terstruktur dan rekomendasi atau keputusan yang berdasarkan bukti. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, kesehatan, dan ilmu pengetahuan lainnya untuk menyusun tinjauan sistematis atau meta-analisis. Systematic literature review dalam marketing. Systematic literature review dalam pemasaran adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dalam bidang pemasaran. Tujuan dari systematic literature review ini adalah untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian tertentu dalam pemasaran, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dalam metode systematic literature review, kita tetap menggunakan publish or perish sebagai sarana untuk menghimpun data. Di sini kita akan melakukan seperti tadi, yaitu Ctrl A pada bagian jurnal yang sudah kita dapati. Lalu kita klik Save Result, dan kita pilih Result as CSV. Kemudian, membuka data file CSV yang telah di-save sebelumnya. Untuk file tersebut dapat di-convert ke Excel untuk mempermudah. Berikut tampilan data yang telah di-save dan di-convert menjadi Excel. Dalam tahapan ini, kita harus mengecek pada setiap jurnal keseluruhan berdasarkan data Excel tersebut, apakah dapat dibuka atau tidak. Jadi berikut Convertio adalah converter dari CSV ke Excel untuk mempermudah tadi. Dan berikut adalah tampilan Excel
ketika sudah di-copy dari konverter tadi. Dan jangan lupa mencatat dengan menambahkan tabel seperti yang di-highlight biru ini, yaitu artikel, type, location, research metode, dan authors. Gunanya adalah sebagai untuk mempermudah catatan kita. Tahap selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan bantuan AI untuk dapat lebih mempermudah. Seperti yang sudah saya gunakan, yaitu di sini ada Skyspace. Setiap jurnal yang telah berhasil dibuka dan dapat di-download harus mencari tahu tipe, location, dan metodenya. Jika kita sudah melakukan double checking pada jawaban yang diberikan oleh Skyspace dan kita cek manual, kita dapat memindahkan setiap jawaban ke dalam tabel yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini terus kita lakukan sampai semua jurnal yang dapat dibuka berdasarkan data yang kita siapkan. Untuk analisis data berdasarkan tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan diagram Prisma yang diperoleh melalui website di bawah seperti ini. Berikut adalah tampilan pada website Prisma. Ketika kita sudah buka Prisma, kita pilih yang Prisma Statement, kemudian Flow Diagram, dan kita download yang paling atas. Maka dia akan muncul pada Word seperti ini. Dan dapat kita sesuaikan pada database yang kita dapat, register, record screen, dan lain-lain. Semuanya kita sesuaikan dengan apa data yang sudah kita dapat sebelumnya. Kesimpulan metode analisis SLM. Metode analisis systematic literature review adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan metodis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun literatur ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Ini memungkinkan penyusunan temuan dari berbagai sumber literatur dengan cara yang sistematis. Manfaat utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi tren, menyatukan dan menyatukan pengetahuan yang ada, dan menyediakan landasan kuat bagi pengambilan keputusan dalam konteks penelitian. Kemudian, pemilihan topik. Memilih topik penelitian yang diminati dalam pemasaran sebelum memulai analisis bibliometrik atau SLR. Pemilihan topik penelitian dalam pemasaran sebelum memulai analisis bibliometrik sangat penting, karena dapat memengaruhi arah dan hasil penelitian kita. Beberapa alasan mengapa penting untuk memilih topik penelitian yang baik sebelum melakukan analisis bibliometrik dalam bidang pemasaran, yaitu pertama, relevansi. Memilih topik penelitian yang relevan dengan bidang pemasaran akan memastikan bahwa penelitian kita memiliki kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada. Yang kedua, ketersediaan data. Memilih topik yang memiliki ketersediaan data yang memadai akan memudahkan analisis bibliometrik kita. Dan yang ketiga yaitu kepentingan praktis. Pertimbangkan pentingnya topik penelitian dalam konteks praktis. Apakah penelitian kita akan berguna bagi praktisi pemasaran, mengambil keputusan, atau masyarakat umum. Selanjutnya, pentingnya untuk memiliki fokus yang jelas dalam penelitian dan bagaimana itu dapat membantu dalam tahap analisis dan sintesis. Memiliki fokus yang jelas dalam penelitian sangat penting karena dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam tahap analisis dan sintesis. Beberapa alasan mengapa memiliki fokus yang jelas sangat bermanfaat dalam tahap analisis dan sintesis, yaitu yang pertama adalah mengarahkan pencarian informasi. Yang kedua, memfasilitasi analisis yang mendalam. Dan yang terakhir, meningkatkan sintesis yang koheren. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.